Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak, salam bahagia selalu. Saya Herdi Yudi Rahman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Majalengka, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 dari Kabupaten Majalengka. Oke, video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 koneksi antar materi. Nah, di mana di situ pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik ya dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Oke, saya akan jelaskan di sini. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya adalah guru produktif di Teknik Gambar Bangunan atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan untuk mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, saya memberikan materi tentang konstruksi gedung sebagai support system di dalam pengerjaan project work atau pengerjaan tugas besar di dalam perancangan gambar bangunan gedung tersebut. Nah, yang kedua, ketuntasan materi serta penyelesaian project work atau tugas besar tersebut itu harus sampai dijilid dan tepat waktu di dalam pengumpulan tugasnya, dan itu saya anggap merupakan satu keberhasilan saya anggap sudah sesuai dengan nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, yang ketiga, saya sering merasa mengeluh. Nah, manakala banyak murid yang tidak tuntas atau tidak tepat waktu di dalam penyelesaian tugas project work tersebut atau tugas gambar atau tugas besar tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya membaca dan mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, nah saya mencoba formula baru dengan pembelajaran secara menyeluruh tentunya ya. Pembelajaran secara menyeluruh tersebut yaitu di mana aspek kognitif,
afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya, di mana di situ murid sebagai subjek pembelajar ya, dengan mempunyai kebebasan berekspresi. Nah, bagaimana itu gitu ya? Nah, di sini saya sebagai memposisikan sebagai fasilitator bagi mereka atau bagi murid-murid saya, di mana saya selalu memberikan motivasi secara kontinu atau secara terus-menerus, memberikan kepercayaan diri, membangkitkan nurani mereka dan alam bawah sadar mereka dengan memberikan kecerdasan spiritualnya, kenyamanan hati dalam kegiatan belajar. Jadi memberikan pondasi dan sandaran untuk pemikirannya, sehingga dengan sendirinya murid akan on the track atau mendidik diri ke arah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan mempunyai budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur tentunya. Di samping itu mereka diberi motivasi juga tentang bagaimana penguasaan kompetensi, merawat kompetensi, serta menjaga kompetensi tersebut agar dari sisi pengetahuan dan keterampilan semakin meningkat tentunya. Nah, yang kedua, di dalam pengerjaan tugas besar atau di dalam pengerjaan desain rancang bangun, saya melakukan proses asistensi. Nah, proses asistensi ini untuk bisa melayani semua siswa dengan menyeluruh. Nah, artinya di mana di situ semua siswa itu bahan bakunya dan kemampuannya berbeda-beda di situ ya, tetapi mendapat satu pelayanan secara keseluruhan untuk murid-murid saya tentunya ya. Berikutnya adalah memahami dan mempelajari dari karakteristik murid ya, bahwa setiap anak ya itu dilahirkan dengan unik ya, artinya dia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saya mencoba menghargai karakter murid, memberikan satu kesempatan bagi mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, di samping itu guru memang harus ikhlas. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semua selain mempunyai tugas sebagai pendidik, mengajar, tetapi ada satu poin di situ, yaitu keikhlasan dengan penuh kesabaran mendampingi mereka dengan segala ketulusan hati gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik di sini, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain, kita merancang pembelajaran yang interaktif, membuat kesepakatan kelas, dan bagaimana kondisi pembelajaran itu menyenangkan dengan melibatkan murid ya, sesuai dengan metode student center. Nah, yang kedua, berikutnya saya menerapkan pembelajaran abad 21 ya, karena di pembelajaran saya praktik
ya, teori dan praktik. Saya selalu menggunakan alat ya, komputer atau laptop, di mana di samping itu mereka di dalam pembelajaran ABA 21 ini, artinya ini bagaimana mendorong mereka untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, yang ketiga ini, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun di situ ya. Nah, karena tugas guru memberikan satu tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Nah, yang keempat, bagaimana berusaha kita ya untuk menjadi teladan bagi murid-murid semuanya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Nah, selanjutnya saya mengenali apa itu karakter dari latar belakang murid-murid saya dengan apa itu menjalin komunikasi yang baik tentunya. Oke, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru penggerak. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.